Oke, selamat datang lagi di channel gue. Thank you udah nonton, thank you udah subscribe, thank you udah like, thank you udah nonton. Tapi belum subscribe dulu guys, bantu kita ke 50.000 subscriber ya. Gue sama Irfan lagi mau riding, cuman gue lagi kesel banget anjir Van. Kemarin kan gue niatnya supaya kita hari ini bersih motor, gue nyuci kan. Taunya anjir baret-baret pas lihat ke rumah, anjir itu Mana tempat sih, cuci baret? kampret banget. Hah? Bentar, mana baret mana? Ini di body lo lihat deh. Di body tuh baret-baret, gua curiganya Mana kayak ini? Enggak. lihat dulu baret-baret. No. Ini mah baret Oh. jatuh. Enggak, ini tuh karena nih. Nih. Beres nyuci adanya, Van. Terus pelek juga enggak bersih anjir, masih banyak debunya. Terus yang banyak pasir-pasir tuh di bawah mesinnya. Padahal di tempat cuci itu. Tempat cuci lumayan lagi harganya. Enggak. Terus tempat cuci gede juga itu kan males gua anjir. Kayak enggak baret. Baret Van. Tuh. Nih. Oh iya. Awalnya tuh nggak ada baret kayak gitu tuh. Iya. Bisa gitu ya? Emosi gua beneran pengen nyamperin ke orangnya. Nih kayak sok. Itu masih banyak pasir. Coba. Nyesel gua bener. Masalahnya ini kan baru 1 bulan gitu motor udah lecet-lecet kayak gitu. Kalau jatuh. Iya jatuh, tapi gue tahu mana yang jatuh, mana yang bukan jatuh. Oh iya ya. Gitu. Makanya jangan apik-apik. Apik jadi kayak gitu. Tuh kayak gini-gini kan ini. Atau goyang bawa aja deh gimana? Oh nggak mau. Udah. Yuk cabut aja. Yuk. Gas. Kita kayaknya mau ngopi aja ya Van ya, sambil ngevlog ya. Soalnya panas sih. Iya. Let's go lah. Bismillahirrahmanirrahim, gas. Panas. Hah? Satuin dulu panas soalnya. Ya udah, oke, yuk. Go. Nah, gue sama Irfan biasanya kalau konten itu ya butuh ngobrol dulu sebelumnya. Biar apa? Biar konten-konten kita tuh ada idenya tuh dari nongkrong. Jadi nyantai lah kita. Karena kalau misalnya tiba-tiba kita ayo ngonten pas di tempat bingung mau ngonten apa ya. Nah gue juga baru ganti knalpot nih. Knalpotnya emang bacot banget. Knalpotnya bacot banget. Pokoknya jauh suaranya sama yang Akrapovic. Jauh banget suaranya pokoknya. Yang ini gua belum terbiasa sih karena terlalu bacot banget. Mana kita? Woi, biasa aja. Geber, maksudnya apa? Pan awas lah. Ya, diam. Banyak polisi tidur di kampret. Nah, Pan, kejar dulu, Pan. Mana ya? Lihat yang bawa motor 2 tak nggak? Apa? Lihat yang bawa motor 2 tak nggak tadi? Gak lihat Pak. Nggak lihat. Mana Pan? Tadi kan mana duluan? Tuh nyari tempat cuci motor. Iya. Tempat cuci motor. Ya tempat cuci motor Pak. Oh gitu. Oh boleh sekalian lah kali ya. Tadi bener nggak lihat tak? Nggak lihat ya, belum kesini mungkin kayaknya. Lah. Nggak, tadi di depan gimana? Iya. Kan di depan kan? Heeh. Gue di belakang. Betul nggak kelihatan? Nggak tahu. Ya udahlah. Kebetulan sekalian boleh ya? Oke siap. Mau dicuci apa bos kira-kira bos? Nah itu dia. Aku kan kemarin nyuci nih Ya. di tempat yang bagus. Ya. Pas dilihat di rumah pakai senter tuh banyak yang lecet-lecet baret-baret gitu tuh kenapa ya? Oh gitu mungkin perlu dipoles lagi bos gitu ya. Oh Iya. gitu ya. Terus Kebetulan di sini ada bosnya, kalau mau tanya-tanya silahkan di sini dulu. oh boleh deh boleh. Sekalian aja deh Evan. Ntar aja lah ngejarnya. Kita lihat dulu sekalian. Benerin dulu nih motor nih. Iya. Ya udah boleh mas. Oke siap. Ha-ha. Boleh kenalin ke bosnya langsung ya? Ada ya. Ya udah. Mana? Oh Iya. iya mas. Pagi bos. Aku Azhar. Ardan. Sama Ivan. Oh Ardan om. sama Ardan ya? Ya. Iya jadi kemarin tuh aku nyuci ya. Terus malam kan karena 24 jam. Gitu 24 jam ya udahlah karena aku bisanya malam ke situ. Pas di rumah, aduh
baret-baret gitu, asalnya nggak baret-baret. Hmm. Nah terus pas lama kelihatan peleknya, di peleknya juga masih banyak pasir-pasir gitu loh, kayak Oh, oke. nggak bener dibersihinnya. Nggak kelihatan malam mungkin ya. Terus yang kolongnya juga sama, si mesin pinggir-pinggirnya tuh masih ada kerak-kerak gitu. Terus pasirnya juga jadi males ya. Gitu. Di sini gimana? Bersih nggak kalau di sini? Boleh, kalau di sini sih secara pencucian pasti kita pantau ya. Kebetulan ada PAC juga. Secara pencucian itu diusahakan tidak agar motornya tidak baret gitu. Jadi pasti kita siram dulu, terus pencuciannya juga tidak asal. Oke. Boleh kalau misalkan mau coba. Iya deh, sekalian deh kebetulan kesini, boleh deh. Boleh. Soalnya nyesek banget nih, baru sebulan udah lecet-lecet, kesel banget. Itu kenapa ya bisa lecet gitu? Di kanebonya apa gimana ya? Pertama dari cara pencucian dulu. Kalau kita biar awalnya nggak baret, kita basahin dulu. Jadi rontokan kotorannya ditembak dulu pakai tekanan tinggi. Oke. Gitu. Setelah kotorannya rontok, barulah kita sabun. Gitu. Cuman sabunnya juga nggak ngasal. Kita ya pakai microfiber juga. Terus juga ada teknik tersendiri lah. Jadi nggak usah ngasal kayak gitu. Terus juga untuk lebih detailnya kita pasti pakai degreaser. Oke. Tuh, untuk kolong-kolong, pasir-pasir, oli, itu kita juga semprot pakai degreaser juga. Oke. Ya udah, sip deh. Mau coba? Kebetulan sini, coba aja langsung gas. Boleh. Itu berapa menit biasanya? Oh iya, berapa menit? Kalau pencucian ya kurang lebih kalau pas lagi langsung setengah jam udah beres. Setengah jam. Itu penyucian. Berarti ini hanya dicuci aja atau ada proses apa lagi? Kalau misalkan mau treatment juga kita ada pertama premium wash. Nah, premium wash itu cucinya lebih detail dan nanti di akhir kasih wax sama kita. Oke. Tuh. Hah? Wax apa tuh? Lilin ya? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Wax anak motor. Jelasin mas. Saya juga nggak tahu. Wax lah biar pincong cepet lah kayak gitu. Oke. Terus kedua kita ada express polish. Nah, express polish kita sama dari premium wash, cuman nggak kita kasih wax. Kita langsung poles gitu. Polishnya pakai step 1 aja finish. Oke. Nah kalau kasusnya motorku kayak gini gimana? Kalau ini tergantung dulu nanti baretnya seperti apa. Kalau misalkan baret-baret halus itu bisa gitu, karena emang tujuannya dari express polish itu untuk mencerahkan warnanya gitu. Kalau untuk yang baret-baret dalam kita coba aja, tapi itu nggak menjamin karena ada treatment lagi atasnya itu body detailing. Itu lebih detail, bodinya kita copot semua, terus juga polishnya di multi step gitu. Jadi ada beberapa step. Oke. Kalau Sip deh. misalkan mau coba yang express polish juga boleh. Ya udah, gas aja lah. Pokoknya ya. Sesuai rekomendasi deh gitu Iya ya. deh. Soalnya aku nggak tahu apa-apa nih gitu. Tiba-tiba kayak gitu ya. Kalau misalnya masih bisa di minimalisir baretnya, oke lah gitu. Nitip ya. Siap, Thank you mas. Ditunggu ya. Sorry, iya. Silakan. Oke. Thank you ya. Terus yang tadi siapa Van? Nggak tahu. Hah? Tapi udahlah, yang penting ini ada solusi lah. Ya udahlah. Ntar kalau di jalan ketemu lagi, kejar lagi. Iya kampret, maksudnya gerung-gerung gitu apa ya? Tahu tuh gara-gara ini kali ZX. Dikiranya apa gitu. Entahlah, ya udah. Oke, Kang. Kang Om ya, aku panggil ya atau apa? Bebas. Ini prosesnya apa nih? Sekarang. Ini kita lagi cuci. Nah, pertama kalau misalkan kita cuci itu kita kan semprot dulu ya, pakai tekanan tinggi. Kita pakai mesinnya juga mesin jet cleaner. Nah, tujuannya apa? Ngerontokin kotoran yang lumpur-lumpur, pasir-pasir gitu dulu. Nah, setelah itu rontok semua, barulah kita fokus di bagian area bawah dulu. Jadi detailing dulu, kita misalkan di blok-blok mesin, rantai, ban-ban itu kita bersihin dulu pakai degreaser. Oke. Nah, setelah itu udah beres, disiram lagi pakai air, barulah kita semprot pakai sabun. Oke, gitu. Nah, gitu detail ya. Kemarin Van, enggak masukin semprot doang, enggak digini-giniin. Langsung sabun. Repot emang. Ya udah, gitu aja. Ya, gitu aja. Untuk awal prosesnya gitu ya. Awal proses seperti itu. Ya udah. Rontokin dosa-dosa motor. Tapi itu nggak apa-apa. Bodinya dipakai tekanan tinggi terus. Sebenarnya tekanan tinggi itu berupa angin. Jadi misalkan tangan kita deket gitu, dengan jarak 30 cm masih aman, atau 50 cm masih aman. Misalkan nggak nempel gini ya, gitu. Jadi sebenarnya orang itu mikirnya kayak, wah ini bakal rontok nih mesinnya apa, cecetnya gitu kan, karena tinggi banget tekanannya nggak pedal, karena dia nyebar. Gitu. Jadi isinya angin. Dia itu mesinnya fokus untuk tekanan supaya nyemburnya dibantu dengan angin kencang. Kalau yang lain kan mungkin secara debit air dia banyak. Nah kalau ini lebih ke tekanannya gitu. Tapi aman, dia nyebar. Jadi aman ya? Aman. Sip deh. Jadi ini proses pencucian ya? Bukan. Apa
Apa? Ini proses pengelapan. Ya iyalah pencucian lah. Gitu. Detailnya kapan? Detailnya kapan? Apa? Waxingnya kapan? Waxing? Minggu depan apa gimana, Om? Nanti, jadi setelah pencucian kita lanjut ke pengeringan. Nah, pengeringan semua udah beres, baru kita masuk area detailing gitu. Kita langsung kita poles nanti. Masih suka cuci motor nggak sih? Cuci biasa aja. Ya, tapi kan dibasahin dulu kan? Iya, Dikeringinnya kapan? Nanti habis nyuci. Kenapa nanya? Ya, nanya aja. Malu Mas, teman saya emang agak gini Mas. Oke, nah ini prosesnya lagi apa nih? Oke, jadi tadi di area basah udah kita bersihkan semua. Kita cek lagi, baru kalau emang udah bersih, kita pindah ke pengeringan. Apa aja yang dikerjakan? Pertama kita blower dulu untuk nurunin air yang di sela-sela, kan ada yang nggak kejangkau sama tangan, sama alat juga nggak kejangkau. Kita blower dulu biar turun, biar nggak ada jamur atau air netes seperti itu. Nah, kedua untuk pengeringan kita menggunakan microfiber semua, gitu. Untuk microfibernya pun kita bagi semua, ada yang khusus basah, ada yang khusus bawah-bawah, bagian kotor, dan ada yang bagian body lagi nantinya. Gitu. Nah itu ya minimalisir Baret-baret atau jadinya seperti baret-baret apa. ya. Betul. Sebenarnya walaupun pakai microfiber pun bisa jadi masih baret kalau misalkan tekniknya nggak benar. Gitu. Nah, kita minimalisir itu dengan itu tadi, dengan teknik yang benar, terus dengan microfiber yang punya fungsi masing-masing lah. Kayak gitu. Nanti setelah ini udah beres semua, udah clear, kita poles. Nah, sebelum kita poles tapi kita back to black dulu. Jadi yang plastik-plastik hitam kita back to black dulu. Gitu. Oke. Pernah nggak sih ada customer yang misalkan ada miss dari sini, dari tempat 1999. Ada miss misalkan atau Mas kok motor saya ada ininya ya, misalnya ada ini belum bersih misalkan. Oh, kalau itu alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya? Dan kalau misalkan ada yang belum bersih, pasti kita cek lagi. Dan biasanya sih aku deket sama customer ya. Kalau misalkan customer ada yang kurang puas, bos mangga dicek dulu gitu. Jadi misalkan ada yang kurang bisa langsung kita lap di sini juga. Gitu sih. Iya, nah jadi kalau misalkan ada komplain yang seperti apa, alhamdulillah belum ada. Dan kalau misalkan ada masukan, kita sangat terbuka. Gitu. Gitu. Oke. Jadi setelah ini nanti apa? Udah kering, udah beres, langsung kita poles aja ke ruang poles. Asik dipoles. Pan, mau nggak dipoles juga? Apanya? Buke lu. Dompet. Dompet dong. Oh iya. Biar apa dipoles dompet? Diisi dompet. Oke, sekarang udah di tahap mana nih, Om? Oke, sekarang kita lagi di tahap poles. Jadi Poles. tadi kan udah pengeringan, udah finishing, udah semua, langsung kita eksekusi poles. Nah, tapi sebelumnya kita masking dulu. Kita masking itu kita solasi dulu. Ini yang kita solasi Topeng. masker. Iya, mas. Ini solatif. Lanjut tak? Nah, ini yang kita masking di bagian antara plastik dengan body. Oke. Oh iya. Tujuannya apa? Karena kalau di express polish itu biasanya paling kalau bodi kasar itu kena kompon putih-putih gitu. Nah, itu kita mengantisipasi itu dengan cara masking. Nah, kalau misalkan tujuan lain dari masking, biasanya kalau yang body detailing yang multi step itu antara body satu dengan body lain harus dimasking juga biar nggak bablas, biar nggak botak atau seperti apa gitu. Jadi fokus per panel-panel dulu gitu. Cuma kalau dari sini sih menghindari resiko kotor-kotor aja sih ke body kasarnya. Cakep. Detail juga diperhatiin yang gini-gini ya. Berarti emang ada ilmunya dong ini kan? Betul. Enggak sembarangan buka Iya. tempat cuci, nyuci yang penting bersih gitu enggak ya? Betul. Kayak yang di mana? Kayak itu tuh, situ tuh. Ternyata ya gitulah. Nah, nanti beres di polish, terakhir kita kasih sealant dari Carpro. Sealant. Iya, sealantnya sealant semi coating gitu. Cuman ya Enggak. cuma disemprot aja. Gitu. Sealant. Mode HP. Seal. Oh. Bukan silent. Aku juga nggak tahu gimana sealant itu bentuk apa. Nanti kita tunjukin. Oke, ha? Oke. Tunjukin nanti. Siap. Oke, Gitu ini aja. langsung aja kita polish ya. Gas. Gini aja udah kinclong ya? Apa kena lampu juga ya? Atau Lu enggak tahu ya? apa polis? Hah? Polis. Tahu. Apa? Polis di lap gitu kayak dimuterin gitu. Iya Yang nggak sih? nilang di jalan. Ya.
Oke, nah guys ini udah beres ya, udah beres. Kelihatan banget dari jauh kinclong. Di dekat juga, dari dekat juga udah bersih banget. Nah ini baru keren nih. Gitu, Om. Jadi gimana nih? Finalnya diapain aja tadi ya? Oke, jadi ini aku bawain aja biar enak ya. Jadi tadi beres kita cuci. Kalau preparationnya dari Express Polish itu premium wash. Cuman nggak pakai wash, nggak pakai wax, sorry. Nggak pakai wax. Nah, itu kita maksimalkan di pencucian segala macam. Barulah tadinya kita polish ke sini kan. Gitu. Apa aja yang kita kerjakan? Pertama dari Express Polish itu kita polish pakai single step. Jadi polish yang paling terakhir, finish aja gitu. Jadi tujuannya apa? Untuk mencerahkan warnanya. Jadi kalau misalkan tujuannya untuk bening banget sampai nggak ada baret, bukan ke situ tujuannya gitu. Tapi dari segi perbedaan untuk mencerahkan warna, mengeluarkan warna, itu udah kita lakukan gitu. Terus untuk pengerjaannya lagi, ini motornya kita back to black, kita dressing juga. Terus juga di akhir kita sealant pakai reload gitu. Jadi reload ini cairan semi coating. Kalau coating kan jangka panjang ya, sampai 1 tahun lebih, 2 tahun gitu. Kalau ini ya beberapa bulan aja untuk mengeluarkan warnanya, terus juga biar proteksi sementara lah untuk motor ini kayak Cuman gitu. Nanti di next dicuci juga masih kelihatan nih Ya, coatingnya. betul. Beberapa kali cuci masih lumayan lah. Oke. Gitu. Oke. Kalau dari Om Azhar sendiri gimana kira-kira? Nah ini dia nih. Gue cukup detail sih orangnya sebenarnya gitu ya. Nah kemarin Om yang kayak aku ceritain di awal, cuci motor tapi pas beres dibawa ke rumah tuh aduh pengen nangis, kayak lebih bersih cuci sendiri gitu Om. Iya. Yang pertama yang kelihatan itu di velg. Velg itu masih ada kayak pasir-pasir yang nempel. Jadi di sini dilap, di sininya enggak. Betul. Gitu kan di bagian sisinya. Terus masih ada kayak kerak-kerak airnya yang kering di situ. Pasirnya pun masih ada. Nah, ini kan di poles ya. Maksudnya yang hitamin ban tuh apa namanya? Yang hitamin ban. Semir. Ya. Nah, di semir juga di tempat yang kemarin yang gua itu semirnya tuh berantakan. Om. Jadi nggak rapi, ini kan rapi nih. Ya. Rapi gitu kan. Jadi kalau yang di sana ada yang ngelapnya ke atas, ada yang ke samping gitu. Jadi berantakan. Dan hitamnya itu nggak rata. Jadi di atasnya hitam oke gitu kan. Di sini di bawahnya nggak rapi gitu. Nggak satu alur. Kalau ini kan satu alur nih. Kelihatan gitu kan. Nah, terus di blok-blok mesin. Nih, di blok mesinnya juga yang kemarin aduh masih ada apa ya, kotoran-kotoran gitu. Ini bersih. Udah kayak baru. Nanti detailnya udah gua shoot. Ini jadi mesinnya kayak baru. Nah, blok ininya itu termasuk nggak Om? Kalau dicuci doang, ininya termasuk dibersihin nggak? Termasuk. Di cucian reguler yang biasa pun Yang kita biasa. dressing. Nah, artinya kan nggak ada kayak misalnya kerak-kerak bekas cuci itu yang masih Ya, nempel kayak pasir-pasir gitu, dari pasien nggak ada kan? insya Allah nggak ada. Nah, oke. Kemarin tuh masih ada gitu. Jadi kayak abis dielap tuh lama-lama muncul kayak bekas air gitu ya. Gitu. Ini sih asik sih. Nah, kalau misalnya cuci biasa, Om, si bodi kasarnya di ini nggak? Dielap aja atau diapain? Nah, kalau dari segi cuci biasa cukup detail sama. Standar kita juga tetap SOP-nya lumayan lah dari kita. Kita jaga. Nah, dari proteksinya sendiri kita kasih sealant. Kita kasih sealant buat body, kita dressing juga. Bodi kasar, bodi halus? Body kasar, body halus. Oke, jadi tetap ya dikasih ya. Apa namanya, seal? Sealant untuk body, Sealant, oke. terus juga dressing buat body kasar. Udah termasuk gitu ya? Udah termasuk. Dan Oke, itu oke. pun cairan yang kita gunakan bukan cairan apa ya? Ada yang berbahan oil base gitu kan. Itu water base. Jadi kalau misalkan oil base itu kadang lengket, terus juga looknya mungkin becek gitu ya. Kalau kita natural lah. Oke. Gitu. Terus juga gak merusak bahan insya Allah. Kayak Kalau gitu. overall kebersihan, oke sih. Mantap sih ini. Ini udah auto langganan kalau kesini. Amin. Nah, kelebihannya nih dibanding sama tempat cuci yang lain, car wash yang lain di sini apa nih? Oke, dari segi kelebihan. Pertama dari
aku sih tekan ke anak-anak untuk servis ya. Jadi ya kepuasan konsumen itu tetap kita jaga gitu. Tapi ya balik lagi, ini kan pencucian. Mau nggak mau ya kita harus jaga pencucian kualitasnya seperti apa gitu. Dengan cara mesin yang kita gunakan pakai mesin jet booster Om. Gitu. Jadi itu kencang. Terus juga dari chemicalnya sendiri mendukung untuk pencucian itu, chemical dan alat-alat insya Allah mendukung. Dari ada sampo-nya juga kita gunakan sampo PA Balance netral, terus juga dibantu sama degreaser lah istilahnya untuk mendukung pembersihan di kayak blok-blok mesin, rantai dan kayak gitu. Terus juga di pengeringan kita bantu pakai blower, jadi untuk mengurangi tetesan air yang mengendap gitu loh. Jadi masih ada sela-sela air-air yang nggak bersih gitu kan, itu kita gunakan blower. Terus juga ya itu tadi pakai sealant dan dressing gitu. Jadi kalau misalkan ada kekurangan atau masukan, biasanya sih kita selalu cek dulu dan gimana bos, udah bersih belum motornya, kalau belum boleh dicek lagi bos, kayak gitu misalkan. Nah oke, pasti nih banyak yang kepo nih, harganya berapa sih gitu kan, bersaing atau enggak dengan kualitas yang diberikan di sini gitu kan. Biasanya kalau pakai alat-alat yang mahal, yang bagus gitu dengan servis yang oke, itu kan harganya mahal biasanya gitu kan. Nah di sini untuk motor sendiri berapa dan untuk mobil sendiri berapa? Oke, jadi kalau untuk motor ini kan treatmentnya express polish ya. Jadi pengen cepet, pengen sehari udah beres, bisa dipakai udah kinclong gitu ya. Itu mulai dari 175. Jadi ada 3 harga. S, M, sama L. Kalau S sendiri di 175, di M-nya di 200, kalau yang ini di 225. 225. Ya. Untuk mau seperti ini ya. Untuk seperti ini. Oke. Prosesnya berapa lama? Untuk yang ini berarti yang L ya? Ini L, betul. L, maksudnya L. 200 225. 225. Pekerjaannya berapa lama nih? Pengerjaan ya tergantung kondisi ya. Kondisi motornya besar atau kecilnya, terus motornya seberapa juga ya. Kita mungkin paling lama 3 jam lah. 3 jam. Oke. Nah, nunggunya di mana nih? Kalau misalnya sampai berjam-jam gitu bisa ditinggal juga atau bisa nunggu di atas gimana? Oke. Jadi kalau misalkan untuk tempat tunggu sendiri ada di atas. Jadi bisa nunggu di atas, ada ruang tunggu sendiri, ada tempat minum juga. Terus kita melayani pick up delivery. Jadi kalau misalkan masih radius 1 kilo kita masih menjangkau. Gitu. Jadi misalkan lama kan nunggu, ditinggal dulu atau misalkan kita antar nggak apa-apa. Nah itu kelebihannya gitu, ada pick up berarti ya? Betul. Atau ya jadi diambil ke rumah, dibawa ke sini, dianterin lagi ke rumah gitu ya? Iya. Dan itu ada ininya nggak ada fee-nya nggak? Nggak ada. Free. Wah boleh nih yang di Bojong Soang nih ya, daerah sini, dekat-dekat Ciganitri, Cikoneng masuk ya? Cikoneng gas langsung ke sini bisa dan aman ya tentunya ya? Insya Allah aman. Oke, nah kalau misalnya yang nggak mau di pick up sendiri atau pengen sendiri ke sini nunggu di atas juga bisa. Sambil minum-minum bisa. Terus ada wifi juga ya? Ada wifi. Nah untuk mobil? Untuk mobil. Singkat aja kalau untuk mobil. Oke. Kalau untuk mobil dengan treatment yang seperti ini itu mulai di 800, 900, 1 juta sampai 1,1. Sorry, 1,2. 1,2. Ya, itu jadi, udah eksterior interior. Eksterior aja. Ya, eksterior aja. Kebetulan kita bonus mesin juga. Bonus mesin? Ya. Oke. Engine cleaner berarti masuknya? Iya, betul. Jadi untuk pengerjaannya lebih detail. Kalau motor kan bahan plastik ya. Jadi kalau body sendiri itu mungkin kualitasnya kadang bisa lebih bagus daripada motor. Oke. Gitu. Nah, kalau S-nya di 800, M-nya di 900, L-nya di 1 juta, XL-nya di 1,2. 1,2. Seberapa penting merawat kendaraan? Nah, kalau seberapa penting. Jadi kita sebagai pecinta otomotif ya mungkin kalau aku sih ya menurutnya sangat penting gitu. Cuman di sini kadang orang itu kurang aware. Jadi menganggap kayak misalkan aduh poles mahal banget ya gitu kan. Padahal dengan kondisi cat yang orinya seperti apa, terus juga mobilnya harganya berapa, jadi sebenarnya murah-murah aja gitu. Cuman ya itu tadi kita sebagai pecinta otomotif saya rasa sih penting ya gitu. Apalagi biasanya kan kendaraan itu cerminan gitu kan. Gitu. Aku sih ngerti itu penting. Cuman kalau untuk berapa kali perawatannya ya itu tergantung sama pribadi masing-masing. Oke, ya itu. Kalau Om gimana tuh? Ya penting banget karena gue suka di foto-foto Om di acara-acara gitu kan, otomatis kan dilihat banyak orang gitu kan. Kalau misalnya kusem, makanya gue tuh selalu memaksakan diri untuk cuci dulu sebelum acara. Nah cuman kemarin nyucinya ya salah tempat. Oke, next berarti gue kesini terus karena bisa diambil juga motornya atau bisa
Gitu lah ya. Ada lagi nih. Apa tuh? Aku lupa nyampein. Jadi ada wax juga kan. Oke. Nah, kalau wax sama polish itu beda. Jadi kalau untuk wax itu kan lebih ke menutupi. Kalau ini kan kita mengembalikan, memaksimalkan kondisi cat yang ada. Gitu. Jadi kalau wax itu kadang kan orang berpikiran kayak wax, wah kinclong apa gitu kan. Jadi ada kinclong, ada bening. Nah, kalau yang kita usahakan sekarang itu gimana biar motor itu bening. Kalau misalkan motor udah bening, udah pasti kinclong. Udah pasti awet juga kadang. Nah, kalau misalkan cuman basah aja ya gampang. Gitu. Sip deh. Gitu. Nah, buat kalian ya yang di Bandung Selatan nih, mau misalnya di Bojong Soang gitu, maksain kesini juga menurut gue worth it karena kualitasnya oke, gue udah lihat sendiri, hasilnya juga mantap. Jadi nggak usah ragu kesini gitu. Buat yang deket-deket, nah ini privilege buat kalian. Jadi kendaraannya bisa diambil dan dianterin lagi itu dalam keadaan kinclong. Jadi buat yang sibuk-sibuk udah paling cocok kesini gitu. Nggak ada waktu kesini udah pasti kesini, aman gitu insya Allah ya. Oke, dari gua gitu aja, dari Irfan juga gitu aja. Thank you Om, thank you 99. Semoga makin banyak lagi klien-klien baru gitu kan. Dan ya udah sukses terus buat Om ya. Sama buat teman-teman. Oh ya, apa nih? 99 ID Instagramnya. 99 ID. Oke, kepoin aja. Itu aja. Tanya-tanya juga boleh. Oke, langsung free konsultasi tuh. Sip. See you.